Karena saya cinta kamu dengan Rahmanku. Jangan sampai masuk kubur, kamu tersiksa, kamu nestapa. Karena beda antara hidup di dunia dengan kehidupan di kubur. Mumpung masih hidup, cari bekal. Karena engkau tak mampu mendengar apa yang terjadi dalam kubur. Jadi kalau tadi Allah sampaikan jangan bergaul dengan yang begini, jangan terlena dengan yang seperti ini, itu karena Allah sayang dengan kita. Itu saja. Jelas ya? Ya, jadi kalau nggak sayang nggak akan mungkin diingatkan. Teruskan. Al-Hajj ayat ke-7. Yang ketujuhnya Al-Hajj ayat ke-7. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Tapi jangan khawatir, sekalipun engkau masuk ke alam kubur, kata Allah, karena sayang, aku pesankan berbekal dari sekarang. Di alam kubur aku penuhi nikmatku kepadamu. Tapi itu cuma sementara, besok-besok selesai, aku bangkitkan semua kalian, aku tepati janjiku untuk memberikan surga kepadamu. Karena itulah orang yang baru mau meninggal, dalam sakaratul mautnya, kalau benar dia mengikuti apa yang Allah pesankan dari ayat-ayat tadi, maka Allah berikan pendahuluan sebelum masuk kubur. Ditampakkan bahkan surganya di hadapannya, dimasukkan dalam golongan hambanya, ditenangkan saat wafatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan fadkhuli fi wadkhuli. Nah, jannahnya ditampakkan. Terakhir, At-Taubah ayat 84. Quran surah At-Taubah ayat 84. Kalau ada orang yang tidak peduli dengan peringatan ini 7 ayat nih, itu pesannya. Ini bukan ilmu ta'ati ya, untuk mengingatkan saja. Kadang kita sulit ya, tapi kalau antum ngambil jurusan yang sama, itu insya Allah mendapatkan kenikmatannya. Contoh begini misalnya, kenapa ada ayat di Quran itu jumlah bilangannya sama, serupa dengan lawannya. Malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Nah, lawan tugas malaikat itu setan. Malaikat membisikkan kebaikan, setan memprovokasi keburukan. Jumlahnya sama, karena setiap hari pun kita nggak akan bebas dari 2 bisikan itu, baik atau buruk. Nah ini, kenapa ayat pengingat alam kubur dan kehidupan dunia 7 kali? Salah satu pesannya adalah karena kita 7 hari beraktivitas selama hidup di bumi itu. Maka diingatkan setiap hari, maka setiap hari itu mesti ingat kematian. Sebelum tidur istighfar, siap nggak bekalnya, lihat temannya, selamat nggak keluarganya, ya. Maaf, izin, maaf sekali, saya berulang kali minta maaf nih, ya, berulang kali. Ada seorang suami saleh, istrinya salehah luar biasa. Satu kali suaminya karena kelelahan, bangunnya agak terlambat, alhamdulillah. Biasanya jam 3, ini setengah 4 bisa. Itu istrinya bangunkan sambil bersenandung. Pak, sayang, cepat bangun Pak, perjalanan kita masih panjang, sedangkan ajal semakin mendekat. Sedangkan para musafir sudah punya banyak bekal di depan kita, kita mesti nyusul mereka. Bangun Pak. Itu Masya Allah kalau pakai bahasa Arab indah sekali. Pak, ajal itu mendekat kepada kita, sedangkan perjalanan masih panjang. Teman-teman kita sudah di depan, bekalnya banyak sekali. Maksudnya apa? Teman-teman kita sudah ada yang hafal Quran, sholatnya nggak putus, malamnya banyak tahajud, puasanya nggak putus, sunnahnya dikerjakan. Kita ini ya Allah, mau bangun tidur aja susah ya Allah, mau tahajud aja susah. Sementara ajal datang semakin dekat. Pak, bangun Pak, bangun Pak. Takutnya kita meninggal malam ini, kita nggak bisa menyusul teman-teman kita yang sudah di depan. Itu istri bangunkan suaminya. Ada lagi yang suami mau kerja dibisikin istrinya, Pak, jangan sampai cari yang haram ya. Papa nggak bawa apa-apapun ke rumah di hari ini, kami keluarga akan sabar. Mama akan tenangkan pada keluarga supaya sabar. Tapi Pak, kami nggak akan kuat merasakan sedetik pun di neraka jika Papa bawa yang haram ke rumah. Masya Allah. Nah ini disebutkan pengingat itu 7 kali. Di 7 ayat berbeda untuk mengingatkan setiap hari ingat wafat. Setiap hari ingat pulang. Setiap hari kita akan mengalami suasana di alam kubur. Jangan sampai meninggalkan dunia dalam keadaan yang terancam. Kalau masih nggak sadar juga dengan pengingat ini, muncul ayat ke-8. Muncul ayat ke-8. Di At-Taubah ayat 84. Tempatnya pun At-Taubah. Ngajak taubat dulu sebelum diingatkan. Tapi dasar karena nggak pengen taubat juga, maka munculnya ancaman. Kalau ada yang masih nggak peduli, bahkan ada orang Islam yang masih bertahan dengan keburukannya, menampakkan ke orang lain dengan sifat nifaknya, maka turun ayatnya. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Wala taqum ala qabri. Allahu akbar. Innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun. Kalau ada yang masih begitu,
dan Anda lihat diingatkan susah, masih menampakkan kemaksiatan, Allah langsung memberikan ancamannya. Kalau dia bertahan demikian sampai dengan wafat, gak usah disolatkan. Jangan sampai berdiri di depan kuburnya katanya. Kurang apa lagi? Tiap hari diingatkan, 7 hari beraktivitas, 7 kali diingatkan, diberikan kasih sayang, diarahkan pada yang benar, ditunggu sampai tobat, tapi masih mengancam, masih menampakkan kehebatannya sampai dia wafat. Maka peringatannya apa? Orang-orang yang sengaja menantang berbuat maksiat, menghalalkan dosa yang besar, itu dihukumi oleh Quran. Kafaru billah. Yang menghalalkan dosa besar itu dihukumi kufur. Tapi jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan menghukumi. Karena ada yang punya otoritas di situ. Gak boleh Anda sembarangan, ini kufur, ini togut, ini gak boleh. Gak boleh. Ada yang punya otoritas. Dan ada yang paham fikihnya. Gak boleh sembarangan. Hati-hati kalau ada aliran mengajak Anda, ini togut, ini aja, bunuh aja, tembak aja. Tinggalkan itu. Tinggalkan. Karena ada yang punya otoritas untuk menentukan klasifikasi mana yang benar, mana yang salah, mana yang ini, mana yang begitu. Jangan sampai terbawa pada aliran demikian. Jelas ya? Baik. Tapi kalau ada yang nekat berbuat maksiat sampai wafat, kata Allah, Nabi pun sampai dilarang. Jadi ini ayat turun tentang Abdullah bin Ubay bin Salul yang hidupnya mengaku muslim tapi banyak sekali menyakiti Nabi. Banyak berbuat maksiat, bahkan merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Ditampakkan oleh Allah, begitu Nabi ingin menampakkan sisi kemanusiaan dengan menyolatkannya, turunlah ayat ini. Jangan disolatkan Muhammad. Jangan disolatkan. Biarnya sama teman-temannya. Jadi biasanya orang munafik ketemu munafik lagi. Ketemu munafik lagi. Hati-hati. Jangan sampai yang menyolatkan itu sesama munafik, sama perbuat maksiat. Orang Islam dilarang yang beriman yang baik, bahkan wala takum ala qabri. Ke kuburnya pun jangan diantar. Jangan berdiri di depannya. Jangan sampai terancam demikian. Karena itu kalaupun ada yang nampak ciri-cirinya, kita doakan supaya kembali ke jalan yang benar. Kita tunjukkan kebaikan dengan lemah lembut. Supaya dengan itu sadar dan menjadi bagian dari orang-orang beriman yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu bagian dari keluarga. Paham? Nah, inilah pelengkap dari bagian yang pertama. Maka secara singkat saya simpulkan, jadikan mulai hari ini semua kegiatan kita fisabilillah. Suami mendidik istri fisabilillah. Menyayanginya fisabilillah. Mohon tatap istri Anda, keluarga Anda sebagai titipan Allah. Dan Anda akan dihisab. Saya tuh kalau pulang malam saya tatap istri anak-anak saya yang sudah tertidur. Kadang-kadang suka tanyakan, ya Allah, di mana saya dihisab ini? Saya khawatir mengajar banyak orang datang, tapi pada keluarga sendiri tidak mendapatkan perhatian sesuai dengan hak. Ya Allah, ketemu lagi enggak gitu. Antum dihisab, kan itu dipasangkan dengan ampun, bukan dengan yang lain. Itu dihisab. Maka perlakukan pasangan sebagai amanah Allah. Lakukan. Demikian juga istri kepada suami, anak-anak. Kemudian bekerja lakukan fisabilillah. Kalau sudah fisabilillah nggak mungkin korupsi, nggak mungkin nyogok. Jangan pulang dengan membawa yang haram. Sayangi keluarga. Antum yang belajar nih, yang masih belajar, fisabilillah, jangan pernah nyontek. Ya? Jangan malas-malas belajar. Semangat belajar, bangun bangsa, bangun negeri, lakukan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa kita kerjakan, maka kalla saya'lamun thumma kalla, kita akan melihat apa yang Allah berikan setelah wafat, dan kita akan diperlihatkan oleh Allah perbedaan dengan orang-orang yang ingkar bersama orang-orang yang yakin dengan itu semua. Ini penutup bagian pertama, intisari dari makna surah An-Naba, dari 5 bagian yang akan kita kupas bersama. Jadi yang pertama telah selesai, ya, perintah Allah untuk meyakini dan mengamalkan semua yang terkandung dalam Al-Quran dan menyiapkan kehidupan setelah kematian. Baik. Apa yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sebelum sampai ke sana, izinkan saya menyampaikan 3 informasi penting. Yang pertama untuk adik-adikku, laki-laki atau perempuan, yang berminat untuk kuliah di luar negeri. Beasiswa gratis. Tidak ada bayar sama sekali. Dari mulai daftar sampai berangkat, sampai pulang, sampai S3. Insya Allah akan dibuka pendaftaran pekan depan. Insya Allah hari Senin akan disampaikan. Kualifikasinya sederhana. Syaratnya nggak banyak, cuma 2. 2 ini insya Allah Anda dapat. 1, hafal Quran 30 juz. Nggak usah protes dulu, masih ada waktu sampai Senin. Karena kan Sabtu. Nah, 2, lancar bahasa Arab. 2 aja dulu itu ya. Nah, kalau sudah ada, silahkan hari Senin dibuka daftar. Insya Allah tahun ini bisa berangkat.
sampai S3. S1, S2, S3. Baik. Tahun depan insya Allah kampusnya makin banyak. Insya Allah kami sudah kerjasama. Ada beberapa kampus, saya nggak sebutkan dulu, supaya nanti jelas dulu. Kalau sudah jelas, kuotanya ada, baru kita sampaikan. Tapi insya Allah sudah jelas, diberikan kepada kami sudah ada, tapi saya ingin perteguh dulu. 2, untuk teman-teman yang sudah mendaftar umrah, dan mohon izin sudah ditutup untuk persiapan nanti, hari ini, hari Sabtu. Nah, pekan depan itu akan ada pertemuan dengan kami, karena ada pengarahan khusus untuk persiapan sebelum keberangkatan 6 bulan ke depan. Karena umrah kali ini, insya Allah akan dimulai dengan menghafal Quran, dan akan nanti disetorkan di sana, dan disimak oleh Imam Masjidil Haram. Di takrimnya akan ada di sana. Takrim itu kemuliaannya akan ada di sana, didoakan oleh beliau dan sebagainya, itu sudah saya susun. Jadi sebelum berangkat tuh menghafal Quran dulu selama 6 bulan. Ya, kemudian kita akan ta'lim, saya sudah siapkan, dan masing-masing akan dapat juga mushaf 30 juz yang per lembar. Ya, kemudian juga mushaf kitab untuk murajaah, buku hafalan, dan akan dibimbing oleh 100 musyrif selama 6 bulan. Ya, itu insya Allah akan berangkat. Saya tidak mau, kalau dengan saya itu bukan cuma berangkat pulang begitu, enggak begitu. Mesti ada sesuatu yang didapatkan. Ya, mesti ada sesuatu yang didapatkan. Terakhir, yang ketiga, insya Allah kita ada kurban di tahun ini. Yang dimaksudkan program untuk tebar kurban di saudara-saudari kita yang mungkin dalam setahun cuma sekali ketemu daging. Tahun kemarin alhamdulillah kita coba tebarkan, mereka sangat bahagia. Tahun ini kita buka lebih luas, teman-teman tinggal buka Instagram. Di situ kita sudah sampaikan linknya. Dan yang sudah masuk nanti bukan cuma sekedar kurban. Saya siapkan buku khusus. Nanti ada juga Zoom sebelum kurban. Nanti dengan saya Zoom, saya ajarkan doanya apa, yang harus dilakukan apa, dan diberikan buku untuk dipelajari. Supaya paham bagaimana cara berkurban dan menghadapi Idul Adha dengan benar. Saya kira itu. Yang terakhir insya Allah di Oktober ke Desember, insya Allah ada taklim pendahuluan yang akan dilangsungkan di pesantren. Ya, nanti kita sampaikan undangannya terbuka, teman-teman. Karena kita akan speed up, September ini insya Allah selesai bangunan-bangunannya, tinggal infrastruktur jalan dan sebagainya. Masih ada peluang wakaf bagi teman-teman yang mau berwakaf. Setelah itu kita tutup. Ya, dan insya Allah jadi wakaf untuk dinikmati. Dan anak-anak yang akan belajar ke sana insya Allah saya sedang menabung supaya gratis selama 6 tahun. Dan nanti nyambung ke S1, S2, S3 juga gratis, kita sudah siapkan. Dan kemarin kami sudah diskusi dengan di 3 benua, Afrika, Eropa, dan Amerika masuk di situ, serta di lingkungan Arab. Jadi nanti ada yang kuliahnya ke Arab, ada yang ke Eropa, ada juga yang ke wilayah Afrika seperti Mesir, Sudan, Libya, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا نعمة الحياة ونعمة الممات واجعل بقية حياتنا حياة طيبة وآخر وفاتنا حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.